Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan melihat proses singkat ya dari finishing untuk banuang dari body milik saya ini ya, body dari Luwu. Ini banuangnya masih baru selesai dikerja, baru jadi. Dia masih belum rapi, permukaannya masih belum rata dan seimbang kiri dan kanannya. Nah, jadi dia masih butuh untuk digosok, dihaluskan. Untuk panghulu sudah lebih dahulu jadi. Ini kemuning, tonasanya atau galihnya. Ya. Sumpahnya kita tes pasang seperti ini. Sumpah cakep ya, atau kering perak khusus. Diserasikan. Bilahnya juga panjang. Ya. Ini belum dipasang permanen. Di proses masih panjang, masih mau finishing, pamusa dan lain sebagainya. Dan inilah kira-kira tampilan atau simulasi apabila sudah terpasang nanti. Nah, jadi tinggal finishing kayunya dan semua kita pertahankan untuk warnanya tetap masih warna natural dari masing-masing jenis kayunya, yaitu kemuning dan campaga bari atau cenrana bari. Ya, jadi kita menggunakan amplas grade 80 untuk awal, jadi menghilangkan goresan atau tekstur yang kasar. Kemudian lanjut amplas 150, kemudian bisa naik 280 sampai maksimal 300 atau 400, dan dilanjut dengan menggosok air nantinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi, masih bersama saya HSP, hanya di Badi Makassar Channel. Baik, sekarang saatnya kita melihat hasil akhir dan juga hasil sementara. Kenapa saya bilang demikian? Karena dari proses untuk pembuatan gagang, sarung, dan juga aksesoris peraknya ini telah rampung 100%. Bilah pun juga ya, atau badinya pun juga sudah digala-gala atau sudah dipamusa. Dan kita sudah bisa melihat tampilan lengkapnya seperti ini. Dan kenapa saya bilang sementara? Rencananya saya ingin menambah aksesoris tabu-tabu perak ya. Masih merancang dulu modelnya, dan selepas itu juga masih ya ikut mengantri dalam daftar tunggu, di mana ada beberapa pekerjaan perak lain yang masih menunggu proses selesainya, sehingga setelah itu selesai baru kita bisa ikut masuk dan menunggu hasilnya juga. Nah, kita simak detail sesaat lagi. Dari ukuran termasuk cukup panjang, di atas rata-rata ya, bukan sedang. Ya, badi jenis Luwu. Untuk gagang kayu kemuning, tonasanya lagi masih bagian dari pohon yang waktu itu pernah tampil di channel ini ya, proses pembuatan gagang dan sarung, dan juga waktu dipotong-potong waktu itu. Jadi masih bagian galih, jadi
Jadi semua ini natural, warna natural. Oke. Terdapat serat dan juga sedikit belang-belang barinya. Walaupun bukan rokok kale, ini tonasa tengahnya sangat keras juga, tetapi ada sedikit muncul bari atau lurik-lurik seperti ini. Ya kan? Kemudian kita lanjut pada sumpak atau kalasa, perak dengan desain tersendiri. Jadi biasanya kita melihat ya seperti ini saja ya. Ini kita beri tambahan, naik ke atas. Ya. Biasanya juga saya beri ukiran di sini, tapi kali ini saya biarkan polos saja agar lebih berkesan tidak terlalu ramai. Karena di sini pun sudah polos. Di sini pun sudah ukir maksudnya. Jadi ada kombinasi. Di sisi lain rencananya juga akan diberi tabu-tabu perak yang ukir juga. Jadi biar seimbang, tidak semua ukir, ada juga bidang-bidang atau bagian lainnya yang polos. Ukirnya sangat hidup ya. Detail. Jadi ukiran ini bukan cetakan ya, ini manual, ditumbuk menggunakan paku ya, beberapa macam paku dengan ujung yang berbeda. Jadi ibarat kata sama dengan menggambar juga ini. Ya, kemudian pada sarung atau banuang atau wanua menggunakan campagabari ya. Kita kebetulan dapat campagabari dengan warna yang cakep, bagus. Ini warna natural juga, asli dari kayunya. Ini dia barinya. Mantap. Oke. Sengaja tidak diberi tonjolan sini seperti biasa, polos, karena nantinya untuk memudahkan atau tidak menghalangi kalau tabu-tabu mau dipasang pada bagian atas. Dan juga nantinya di sini akan tertutup perak juga. Kita lihat lagi bari di sebelahnya. Cakep ya. Nah, mungkin sudah tidak sabar melihat isinya. Mari kita lihat bersama. Nah, untuk isinya adalah badi luwu. Jadi ini badi buatan Panre dari Desa Babang di Luwu ya. Jadi waktu itu saya ingin juga membangun sebilah badi dengan bentuk luwu dan juga buatan dari pandai besi dari daerah Luwu. Dan ini adalah karya dari Pandre Amri. Panjang kurang lebih sekitar 27 atau 26 cm. Nah, kita langsung melihat saja detail pamornya. Jadi untuk lacak ini atau bentuk dasarnya ini sangat mirip dengan bentuk dasar dari badi-badi tua, luwu tua ya, luwu dulu. Lacaknya begini juga ada. Dan ya makanya saya bilang nuansa sangat kental dengan khas bentuk-bentuk badi luwu dulu yang memang pusaka pada zaman dulu. Pada pangkal di sini kita lihat di tekniknya sambang ya, sambang alias sambung, dimana ini ya, coba. Oke, mana ini ada pertemuan di sini. Ini ke depan adalah bagian tersendiri dan ini ke belakang adalah bagian yang tersendiri pula. Kedua ini disatukan. Dan syukurlah di pertemuan itu, penyatuannya, ada muncul urat talasa. Ya. Ada juga yang menyebut kalau ada urat talasa pada pertemuan sambangnya itu,
disebut juga gareno. Jadi ada yang menyebut seperti itu. Nah ini dia urat talasannya ya, timbal balik kiri kanan. Kemudian di sini terdapat ketandaan. Lalu di sini pamornya gantara. Ya, di jun derajat yang bersusun-susun. Ya. Lepas dari situ, di sini sampai ke depan itu kurisi, masuknya jenis kurisi gamaca. Meskipun gamacanya bukan gamaca yang beraturan rapih yang betul-betul seperti anyaman dinding ya. Tapi kalau yang seperti ini juga biasanya disebut juga gamaca. Ya, beberapa material terpasang pada bilah ini. Kita bisa lihat jelas warnanya ada beberapa macam. Punggung sangat tebal. Oke. Ini bolpen. Kita bandingkan ya. Sangat tebal. Kemudian terdapat rakapeng atau mata pakato. Satu. Ya, jadi di sini satu yang pelangi, kemudian ke sini sioti-oti atau yang tumpang tindih ya. Ini belum sempurna terlihat bulatnya, kemudian ditimpa lagi, kemudian ditimpa lagi. Sama kayak di sini. Ya, ini kelihatan sepotong saja ya, cuman sebagian. Kalau yang utuhnya kan seperti ini, membulat atau seperti pelangi ya. Setengah lingkaran. Di sini belum sampai terbentuk, ada lagi yang timpa, ada lagi yang timpa, ada lagi yang timpa. Jadi itu biasa disebut rakapeng sioti-oti. Lanjut pada sisi kiri. Ya, di sini terdapat ketandaan yang disematkan kembali ya, sama dengan di sebelah sini. Gantara atau gantara mas susung biasa juga disebut, atau juga junjung derajat. Kemudian di depan sudah kembali memiliki pola kurisi yang diselang-seling. Jadi ini dibentuk tersendiri sebelumnya, ini dibentuk tersendiri, ini juga, dan dipadu-padankan. Jadi memang ini teknik pengolahan logam yang sangat berseni, dan kalau boleh dikata rumit karena ya ini dalam satu bilah ini ada perpaduan beberapa pamor ya. Di sini gantara, di sini gamaca atau kurisi gamaca. Dia disatukan menjadi salah satu bidang bahan pamor. Kemudian di sini lagi kemudian ya ada bajanya, baja gantung. Ya, jadi beda dengan baja jepit untuk pada badik Bugis ataupun pada badik Makassar. Dalam bagian pamor ini di tengah-tengahnya ya, di tengah-tengahnya ada baja. Ini tidak full, ini daging pamor semua, dan di bawah ini adalah full baja semua. Nah, kemudian lagi ya seperti tadi masih tersambung, ada pertemuan pemasangan antara bagian sini pangkal dengan ke depan, teknik sambang. Dan rakapengnya atau mata pakatonya juga. Jadi ini belum terlalu bersih ya, karena baru habis dipasang pamusanya atau pagala-galanya. Jadi masih butuh ditompang-tompang dengan bagus. Dan memang waktu itu tiba dari Luwu itu kondisinya cukup bersih. Tetapi karena pada saat pengerjaan gagang, pekerjaan sumpah peraknya, pekerjaan sarung, itu bilahnya sering dipegang, akhirnya banyak muncul karat-karat tipis ya. Oke, dari bentuk saya sangat senang dengan bentuk seperti ini. Lacaknya sangat elegan, dan bentuk lacak seperti ini memang biasanya
itu saya temui untuk badi luwu dengan ukuran yang cukup panjang atau di atas rata-rata. Kita bisa lihat juga di sini ya, gantaranya itu berapa lapisan-lapisannya. Cukup banyak lapisan-lapisannya, pembentuk gantaranya. Langsung di sini muncul. Ini alurnya sendiri, ini sendiri, ini sendiri, ini sendiri. Ya, ini sendiri juga, ini sendiri juga, ini sendiri juga. Jadi beda-beda. Jadi suatu seni yang luar biasa, pengolahan logam yang luar biasa juga, sehingga menghasilkan sebilah badi atau karya badi yang cantik dan mempesona seperti ini. Baik, demikian perjumpaan kali ini, singkat saja. Dan di akhir video teman-teman bisa melihat detail dari badi ini, tayangannya. Oh ya, sekedar tambahan informasi, sebentar. Mungkin nanti kita akan buat video tentang badi luwu lagi. Jadi baru-baru ini saya kembali memesan atau mendapatkan lagi bilah badi luwu dari Pandre Luwu di Desa Babang. Ini dia bilahnya. Ya, keren ya. Untuk ukuran tidak panjang, cukup kecil tapi bukan kecil juga, sedang lah ya. Dan nantinya akan saya buatkan gagang atau saya rancangkan ya, model gagang, model sarung, dan model sumpak yang kira-kira cocok dan masuk dengan bentuk bilah seperti ini. Semoga hasilnya mantap, cantik, keren, tidak kalah dengan yang panjang ini ya. Dan untuk saat hasil akhirnya nanti bisa tampil kembali di channel ini. Terima kasih telah menonton. Saya SP dan salam pusaka. Ya, tambahan lagi masih edisi badi luwu. Ya, jadi ada satu lagi badi luwu yang cukup panjang, dan kali ini ingin dilakukan penggantian sumpak, yaitu kuningan yang diukir ya, dan ininya tidak diganggu tetap. Jadi ini masih edisi luwu buatan Pandre dari Desa Babang. Nah, untuk detailnya nanti saja kalau sudah jadi lengkap.